Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Benedictus Deno Wirjanata. Saya dari SMA Santo Aloysius Sultan Agung Bandung, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah percobaan yang telah saya lakukan yang menurut saya sangat menarik, yaitu mengenai gravity car atau biasa disebut juga dengan Gravicar. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam percobaan, mungkin sebagian dari kalian masih bertanya-tanya, apa itu sebenarnya Gravity Car? Jadi, Gravity Car ini sendiri adalah sebuah mobil yang ditenagai oleh gaya gravitasi bumi. Dan bagaimana hal ini mungkin? Hal ini memungkinkan karena Gravity Car memanfaatkan energi potensial yang diakibatkan oleh gaya gravitasi bumi dan mengubahnya ke dalam bentuk energi kinetik yang nantinya dapat menggerakkan roda dari Gravity Car ini sendiri. Adapun pada percobaan kali ini, saya ingin menguji massa beban yang digunakan dan pengaruhnya terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan fisika. Mulai dari energi potensial, energi kinetik, momentum, hingga jarak tempuh dari Gravity Car itu sendiri. Dan di sini saya sudah memiliki Gravity Car hasil karya saya sendiri. Seperti yang tadi saya bilang, Gravity Car ini memanfaatkan energi potensial yang dimiliki oleh benda yang nantinya akan digantungkan di sini dengan menggunakan tali dan disambungkan ke poros roda bagian belakang melalui sebuah katrol di sini. Ketika benda ini bergerak turun, maka energi potensialnya ini nanti akan berubah menjadi energi kinetik yang dapat menggerakkan poros roda bagian belakang mobil. Pada percobaan kali ini, saya juga ingin memberikan pengetahuan dan juga wawasan mengenai bagaimana kita bisa memanfaatkan energi-energi maupun gaya yang ada di sekitar kita yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan sebenarnya gratis, dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya menjadi sesuatu yang berguna seperti dalam hal ini kita menggunakannya dalam konsep pembuatan Gravity Car ini. Nah, dalam pembuatan Gravity Car ini saya menggunakan kardus bekas sebagai dasar ataupun rangka dari Gravity Car, kemudian ada 4 buah sidi bekas yang saya gunakan sebagai roda dan sumpit sebagai porosnya, dan saya juga menggunakan bekas gulungan dari benang nilon sebagai katrol yang di sini juga menggunakan sumpit sebagai tempatnya. Dan juga saya menggunakan benang kasur untuk menghubungkan antara beban dengan poros roda bagian belakang. Selain itu, saya juga menggunakan stick ice cream sebagai penopang tambahan dan juga penyangga katrol di sini agar katrol tidak bergerak-gerak. Saya juga menggunakan lem tembak untuk merekatkan antara poros roda dengan CD itu sendiri. Dan saya juga menggunakan beberapa alat bantu lainnya seperti cutter dan juga gunting untuk memotong bagian-bagian dari rangka Gravity Car ini sendiri. Dalam percobaan kali ini, saya memiliki beberapa variabel tetap, diantaranya mulai dari lintasan yang saya gunakan yaitu lantai, kemudian ada juga dari ketinggian posisi katrolnya itu 34 cm, dan ada juga diameter rodanya yaitu 12 cm, dan diameter dari katrolnya itu sendiri adalah 7 cm. Sementara itu berat dari Gravity Car ini tanpa beban adalah sebesar 259 gram. Kemudian untuk variabel bebasnya, saya menggunakan 2 variabel bebas, yaitu ada massa beban 100 gram dan juga massa beban 200 gram. Variabel bebas ini akan saya uji masing-masing sebanyak 3 kali. Dan dalam pengukurannya khususnya saya memperhatikan waktu dan juga jarak tempuhnya. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung lanjut saja ke percobaannya. Jadi untuk percobaan ini sebelumnya saya sudah melilitkan talinya pada poros roda belakang terlebih dahulu, dan kita tinggal perlu merekam dan melihat mobilnya meluncur, dan saya melakukan ini sebanyak 3 kali untuk setiap bebannya. Nah, setelah selesai melakukan berbagai percobaan dan pengukuran dengan massa beban 100 gram dan juga 200 gram, sekarang saya akan mulai mengolah data-data yang ada dan juga melakukan beberapa analisa dan perhitungan. Di sini saya menggunakan aplikasi Avidemux untuk mengolah video yang saya miliki. Saya menggunakannya untuk mencatat data-data waktu yang ada. Mulai dari mobil itu berjalan, kemudian pada titik jarak tertentu, hingga mobil itu berhenti. Dan di sini saya akan mulai untuk mengolah datanya. Nah, seperti di sini, saya akan mencari data kapan mobil tersebut mulai bergerak. Dan saya mendapati di sekitar detik ke-2,599. Dan data ini nantinya akan saya catat dan saya masukkan ke dalam Excel. Dan saya akan terus melanjutkan untuk mencari data ini dan waktu-waktunya. Nah, setelah melakukan percobaan tadi, sekarang saya sudah berada di dalam Excel untuk mengolah data-data yang tadi sudah kita dapatkan dari Avidemux. Dan di sini saya sudah mendapatkan beberapa waktu dan juga jarak. Saya menggunakan selisih 0,6 meter
Dan ini merupakan data dari percobaan 1 untuk beban 200 gram. Dan di sini saya juga sudah mencari kecepatannya. Untuk mencari kecepatannya cukup mudah. Kita hanya perlu mengurangi jarak yang sesudahnya dengan jarak saat itu untuk mendapatkan selisih jarak, kemudian dibagi dengan selisih waktunya sehingga didapatkanlah kecepatan seperti ini. Dan ini adalah grafik posisi terhadap waktu. Di sini untuk yang berwarna biru sendiri adalah sebelum beban terlepas atau percepatannya, dan sesudahnya yang oranye adalah perlambatannya atau setelah beban terlepas. Begitupun dengan yang di tabel untuk yang hijau sebelum beban lepas dan yang oranye untuk setelah beban lepas. Dan di sini ada data-data percobaan untuk yang beban 200 gram. Dan ini adalah perhitungan yang sudah saya buat. Untuk percepatannya sendiri didapatkan 0,081 yang didapatkan dari persamaan grafik yang sudah kita miliki di sini pada 0,0403x kuadratnya, tinggal kita kalikan dengan 2. Kemudian untuk V0-nya kita mengambil dari persamaan grafik juga, yaitu 0,2789. Dan untuk VT-nya kita tinggal masukkan ke rumus VT sama dengan V awal ditambah percepatan dikali waktu, sehingga didapatkanlah angka segini. Waktunya kita menggunakan waktu yang ini karena sebelum beban terlepas, sehingga masih pada kecepatan. Kemudian untuk energi potensialnya sendiri kita menggunakan rumus massa dikalikan dengan percepatan kalikan ketinggian, sehingga didapatkan angka seperti ini. Dan untuk EK-nya kita menggunakan rumus setengah MV kuadrat dan didapatkanlah angka seperti ini, dan kita menggunakan V-nya yang Vmax ini. VT ini kita cari secara manual sementara menggunakan rumus-rumus ini, sementara Vmax kita mendapatkan datanya langsung dari yang sudah kita lakukan percobaannya, sehingga kita akan lebih menggunakan yang Vmax. Dan untuk efisiensinya adalah EK per ET dikalikan dengan 100%, sehingga didapatlah angka 17,867%. Dan untuk momentumnya sendiri adalah massa dikalikan dengan kecepatannya, dan kita menggunakan kecepatan maksimum lagi-lagi, dan didapatkanlah angka 0,331. Dan sekarang kita akan beralih untuk yang percobaan beban 100 gram. Di sini juga saya sudah memiliki angka-angkanya dan data-datanya untuk waktu dan jaraknya. Masih sama seperti tadi cara-caranya dan juga perhitungan kecepatannya. Dan grafiknya di sini cukup menarik karena seperti konstan untuk jarak yang dilaluinya, dan kecepatannya seperti konstan, seperti tidak ada percepatan. Hal ini kemungkinan dikarenakan kecepatannya di sini nyaris 0, yang bisa saja terjadi ketika jumlah gaya yang bekerja ketika dijumlahkan dengan gaya gesek yang terjadi pada mobil hampir mendekati 0, sehingga kecepatannya pun nyaris 0 dan kecepatannya hampir terlihat konstan. Kemudian untuk perhitungan yang lainnya masih sama, dan di sini kita bisa melihat bahwa jarak terjauhnya berbeda cukup jauh. Ini 4,2 meter, ini 2,9. Dan untuk efisiensinya juga berbeda sangat jauh. Yang tadi 17,867%, ini hanya 6,711, dan momentumnya juga sama, hampir lebih dari setengahnya dari yang ini 0,331, yang ini 0,127. Sekarang tibalah kita di ujung dari percobaan kali ini. Berdasarkan percobaan yang sudah kita lakukan, kita mendapatkan beberapa data dan juga poin-poin penting yang cukup menarik. Menurut saya, massa beban ini ternyata sangat berpengaruh terhadap berbagai hal, mulai dari energi potensial, kemudian energi kinetiknya, kelajuannya, kemudian ada juga dari jarak tempuhnya, hingga momentum dan bahkan efisiensinya. Sehingga kita dapat menyimpulkan dari ini semua bahwa massa beban memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap efisiensi maupun dari energi potensial yang dimiliki oleh suatu benda, khususnya dalam hal ini gravity car. Ketika energi potensial yang dimilikinya ini semakin besar, maka nantinya energi kinetik yang dihasilkannya juga akan semakin besar, yang nantinya juga bisa menyebabkan efisiensinya bertambah tinggi. Dan juga jika energi kinetiknya besar, maka otomatis untuk kecepatan ini sendiri akan semakin besar dan menyebabkan momentum dari benda tersebut juga semakin besar. Dan untuk percobaan kali ini saya rasa efisiensinya masih kurang tinggi, namun ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk meningkatkan efisiensi ini, mulai dari memperbesar diameter dari katrol itu sendiri, kemudian bisa dengan memperbesar diameter dari roda yang kita gunakan, lalu mengurangi gaya gesek khususnya pada setiap poros roda yang kita miliki, dan kita juga mungkin bisa dengan mencari permukaan yang lebih licin lagi atau lebih rata, dan sebisa mungkin kita juga mungkin bisa dengan menambahkan massa bebannya, seperti yang tadi kita sudah ketahui bahwa massa bebannya sangat berpengaruh terhadap efisiensinya juga. Dan menurut saya dari keseluruhan percobaan ini dapat disimpulkan bahwa massa beban berpengaruh dan juga berbanding lurus terhadap besar energi potensial, energi kinetik, momentum, dan juga besarnya efisiensi dari gravity car yang sudah kita buat ini.
Dan itu saja dari saya untuk percobaan kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun dalam hal teknis. Dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Stay safe and always keep creative and innovating. Bye-bye.